Halo adik-adik, apa kabar? Tiba saatnya kita akan memulaikan ibadah sekolah kita pada hari ini ya. Sebelum itu, kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami akan memulaikan ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami ya Bapa. Biarlah kami anak-anak-Mu boleh sungguh-sungguh dalam beribadah kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyertai terus setiap kehidupan kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
adik-adik kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum itu kita berdoa dulu lagi ya. Baik, kita dalam doa, lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, dan biarlah setiap pujian penyembahan kami itu boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan sebentar kami anak-anak-Mu mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu, biar mereka berduduk diam dengan tenang mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan juga pengertian ya Bapa, biar mengerti setiap isi firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya. Kita tadi mendengarkan lagu tentang taat ya kan. Di firman Tuhan ini kita mau lihat apakah seseorang ini taat dalam kehidupannya, apakah dia taat kepada Tuhan atau tidak. Adik-adik yang lihat sendiri ya nanti ya videonya ya. Dan juga dia tuh diberi satu kekuatan oleh Tuhan. Kira-kira siapa ya? Adik-adik penasaran? Oke, kita akan simak video berikut ini ya. Simson dan Delila. Cerita ini terdapat dalam Alkitab, yaitu Hakim-Hakim pasal 13 sampai pasal 16. Pada zaman dahulu di Israel, hiduplah seorang laki-laki bernama Manoah. Ia dan istrinya tidak memiliki anak. Pada suatu hari, datanglah malaikat Tuhan kepada istri Manoah. Malaikat itu berkata, "Kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tapi ingat, jangan pernah mencukur rambutnya, karena anakmu telah dipilih Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel dari orang Filistin." Orang Israel memang telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Mereka dijajah dan diperlakukan dengan tidak adil. Tapi Tuhan mengasihi orang Israel. Ia ingin membebaskan mereka, sehingga Ia mengirim seorang yang akan membebaskan Israel lewat Manoah dan istrinya. Akhirnya istri Manoah melahirkan seorang bayi laki-laki yang cantik, dan mereka menamainya Simson. Simson bertumbuh besar dan ia diberkati Tuhan. Ia menjadi orang yang sangat kuat. Pada suatu hari, seekor singa muda hendak menyerang Simson. Tapi dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson mengalahkan dan mencabik-cabik singa itu dengan mudah. Sementara itu, orang Filistin terus berbuat jahat kepada orang Israel. Dan hal itu membuat Simson menjadi sangat marah. Simson lalu menangkap 300 anjing hutan. Lalu diikatnya ekor dengan ekor, lalu ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Kemudian dilepaskannya anjing-anjing hutan itu ke ladang gandum orang Filistin, sehingga terbakarlah gandum dan kebun zaitunnya. Perbuatan Simson itu membuat orang Filistin menjadi marah, dan mereka ingin membalas perbuatan Simson. Tapi karena takut kepada orang Filistin, orang Israel mengikat tangan Simson, lalu mengantar dan menyerahkan dia kepada orang Filistin. Tapi Tuhan tidak membiarkan Simson jatuh ke tangan orang Filistin. Dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson memutuskan tali-tali yang mengikat tangannya. Lalu diambilnya tulang rahang keledai yang masih baru, dipukulnya 1000 orang Filistin sehingga mereka kalah. Tapi orang Filistin tetap tidak mau menyerah. Saat Simson berada di Gaza, mereka menghadang Simson di pintu gerbang.
Tapi pada waktu tengah malam, Simpson mencabut pintu gerbang kota itu. Dipikulnya di bahunya dan dibawanya ke puncak gunung. Simpson lalu menyukai seorang gadis yang bernama Delilah. Tapi dia tidak tahu kalau ternyata Delilah adalah mata-mata orang Filistin. Karena terus-terusan dibujuk Delilah, akhirnya Simpson memberitahu rahasia kekuatannya. Setelah mengetahui rahasia Simpson, Delilah lalu memanggil orang untuk mencukur rambut panjang Simpson saat Simpson sedang tertidur lelap. Lalu datanglah orang Filistin menangkap Simpson. Tapi Tuhan telah meninggalkan Simpson. Orang Filistin lalu mencungkil mata Simpson sehingga ia menjadi buta. Simpson yang lemah dan buta itu akhirnya ditangkap dan dipenjara. Dan Simpson yang malang itu disuruh bekerja berat selama di penjara. Kemudian orang Filistin mengadakan pesta yang meriah untuk bersyukur dan menyembah dewa mereka. Kemudian mereka memanggil Simpson untuk melawak dan untuk melakukan terapi. Simpson lalu meminta kepada anak kecil yang membawanya agar melepaskan tangannya. Adapun gedung itu dipenuhi sekitar 3.000 orang Filistin yang siap menonton dan mentertawakan Simpson. Lalu berdoa Simpson kepada Tuhan, "Ya Tuhan, buatlah aku kuat sekali ini saja, supaya aku dapat mengalahkan orang-orang Filistin yang jahat ini." Dan Tuhan mendengarkan doa Simpson. Lalu dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simpson mematahkan 2 tiang penyangga di tengah gedung itu. Sehingga gedung itu roboh, menimpa ribuan orang Filistin dan juga Simpson. Nah adik-adik, Simpson telah diberikan kekuatan yang istimewa dari Tuhan. Tapi Simpson tidak menjaganya dan mempergunakannya dengan baik. Sehingga ia dihancurkan oleh musuh-musuhnya. Matanya dicukil, ia dipenjara, dan ia jadi bahan tertawaan musuh-musuhnya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita diberi banyak hal istimewa, terutama keselamatan. Apakah kita perlu menjaganya? Ya, sudah pasti. Caranya bagaimana? Yaitu dengan hidup taat. Taat pada orang tua, taat pada peraturan, dan ya, taat pada firman Tuhan. Adik-adik, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Siapa tadi yang diberikan kekuatan oleh Tuhan? Ya benar, dia adalah Simpson. Nah, kita mau belajar gimana ya, kita mau belajar taat ya sama kebenaran firman Tuhan. Kita mau taat sama orang tua kita juga ya adik-adik, biar itu menyenangkan hati Tuhan. Nah, tiba saatnya kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita. Kita lipat tangan dan kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu ya Bapa. Kami sudah memuliakan, memuji nama-Mu. Kami sudah juga mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami Tuhan, anak-anak-Mu ini boleh belajar taat ya Tuhan. Boleh belajar taat akan firman-Mu. Dan juga kami boleh dengar-dengaran dengan orang tua kami juga. Kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang ada di rumah. Dimanapun mereka berada, segala aktivitas mereka Engkau yang memberkati ya Bapa. Jaga, lindungi, berikan kekuatan kesehatan terus dalam setiap aktivitas mereka ya Tuhan. Dan biarlah semuanya itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini menjadi doa permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bye-bye. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.